Jika ada yang berusaha merusak keindonesiaan kita, saya akan berdiri memimpin untuk meruntuhkannya. Sebenarnya ini adalah menyelamatkan Partai Demokrat dalam rumah tangganya sendiri. Sebentar bang. Ya. Menyelamatkan atas pembegalan yang dilakukan oleh keluarga Cikeas. Dealnya begitu dengan Pak SBY. Kenapa? Karena Pak SBY tidak menginginkan Pak Marzuki yang memimpin Partai Demokrat. Angkat yang namanya Jenderal Purnawirawan Muldoko. Para pengkhianat, sadarlah. Dulu Anda dibesarkan oleh partai ini. Dulu Anda hidup dari partai ini. Hari ini Anda menjadi pengkhianat. Baik, para sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait kisru Partai Demokrat antara kubu AHY dan juga kubu Muldoko. Yang selama ini pihak atau kubu AHY selalu menuding bahwa pihak Muldoko adalah pembegal Partai Demokrat. Namun, ternyata kisahnya tidak seperti yang disampaikan. Oleh karena itu, untuk bisa lebih berimbang, kita juga perlu mendengarkan dari kubu Muldoko. Mari kita saksikan video selengkapnya. SBY hendak digugat 99 triliun rupiah. Kubu AHY tawarkan 3 opsi kepada Muldoko. Coba saudara-saudara bandingkan dan bayangkan hanya dalam waktu 40 menit. Melahirkan seorang ketua yang adanya di ujung sana. Tidak pernah terjadi di Indonesia. Dimanapun negeri ini. Tidak pernah terjadi. Ini baru terjadi di sebelah langit. Yang mengangkat yang namanya Jenderal Purnawirawan Muldoko. Para pengkhianat, sadarlah. Dulu Anda dibesarkan oleh partai ini. Dulu Anda hidup dari partai ini. Hari ini Anda menjadi pengkhianat di partai ini. Suatu saat Anda akan menerima hasil dari apa yang Anda lakukan pada mereka. Pertanyaan saya, salahkah kami yang Demokrat, yang milik rakyat, dibegal oleh SBY melalui aturan yang tidak sah di luar proses Kongres untuk dikembalikan Partai Demokrat menjadi Partai Rakyat, supaya Denny jangan asal ngomong gitu. Karena apa? Denny kan saya orang dalam, bahkan saya sendiri bicara empat mata, berdebat empat mata dengan yang terhormat SBY di rumahnya di Cikeas, membicarakan itu, dan SBY tidak mengelak. Ya, ini tidak mengelak, bahkan dia bilang nanti kita perbaiki. SBY, petinggi Demokrat, sebagai ketua Dewan Pembina dan ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah menggoreng-goreng isu itu dikaitkan dengan Ya, sebenarnya ini adalah menyelamatkan Partai Demokrat dalam rumah tangganya sendiri. Sebentar bang. Ya. Menyelamatkan atas pembegalan yang dilakukan oleh keluarga Cikeas. Loh, bang. Iya. Mereka bilang abang dan juga sampai nyamber-nyamber Pak Muldoko yang mau begal loh, ya nggak? Kan, Pak Muldoko Ini itu versinya gimana itu, Bang? Sebenarnya gimana, Bang? kan ini kan tidak bicara versi, ini bicara fakta. Oke. Fakta sebenarnya gimana, Bang? Pertama kan SBY itu bukan pendiri Demokrat. Oke. Deklarator aja dia nggak hadir karena takut pada saat itu, karena dia nggak yakin Demokrat itu lolos untuk katakanlah KPU. Saya kan sebagai deklarator, gitu. Ya kan? Ini clear loh. Jadi waktu deklarasi itu SBY nggak ada. Nggak datang. Setelah lulus verifikasi KPU, baru dia muncul di Kinasi setelah dia udah mundur dari Menko Polhukam. Setelah udah mundur. Jangan-jangan sebenarnya awalnya bukan Partai Demokrat yang didekati. Bukan, partainya waktu itu apa? Partai lain Andi lah. Malarangin. Andi Malarangin sekjennya. Oh, Iya. partai yang gambar payung itu bukan ya? Iya, pada saat itu Andi Malarangin pada deklarasi itu dia hadir, deklarasi Demokrat dia nggak hadir. Oh gitu, justru sebenarnya mungkin ya SBY waktu itu tuh harapannya bukan Partai Demokrat, partai yang lain. Cuma Tidak karena yakin. partai yang lain itu tidak lolos verifikasi, Baru dia Meliriklah itu, Partai Abang. sudah lolos verifikasi KPU, baru dia muncul
masuk. Setelah Demokrat dinyatakan lolos, Lolos. Oke, Oke, ikut, lalu ikut. kemudian datang SBY. Iya, bersama ibu almarhum yang kita cintai dulu. Itu. Bang Joni, saya boleh dong. Gitu kira-kira ya. Iya. Kira-kira gitu kira-kira. Itu pun masih Mesti takut-takut dicontohnya. itu. Oh, si SBY-nya. SB-nya. Setelah bohong sama Mega. Itu kejadiannya setelah bohong sama Mega bukan? Iya. Iya. Oh, iya. Setelah Iya, jauh. Udah ya. Iya, Setelah bohongi Mega itu ya. Betul, itu loh. Itu Membohongi kalau Bu itu Mega. saya dapat informasi, saya nggak tahu persis ya setelah peristiwa itu ya. Karena- Konon katanya. Iya, konon Iya, katanya. konon Saya nggak tahu katanya. Ya yang nyebar di apa media. Media, kan, medsos. Iya. Kan kita kan cuman Iya. lihat aja. Iya. Tetapi faktanya ketika di Bandung, pemilihan Andi kan kalah putaran pertama. Yang menang kan Anas Urbaningrum, urutan tertinggi, kemudian Marzuki Ali, kemudian Andi Malarangeng, urutan ketiga. Sehingga di putaran pemilihan ketua umum, di putaran kedua, Andi tidak bisa maju. Nah, kalau ngikut-ngikut dealnya Pak SBY dengan Mas Anas sebelumnya adalah, kalau Andi suaranya kalah, maka suara Andi akan diberikan ke Mas Anas. Kalau suara Mas Anas yang kalah, maka Mas Anas akan memberikan suaranya ke Andi. Dealnya begitu dengan Pak SBY. Kenapa? Karena Pak SBY tidak menginginkan Pak Marzuki yang memimpin Partai Demokrat. Oh, oke. Walaupun Bisa pada ya? waktu itu Pak Marzuki adalah ketua DPR RI. Tapi Pak SBY tidak menginginkan Pak Marzuki yang menjadi ketua di Partai Demokrat. Gitu. Nah, itu dealnya. Sehingga ketika pemilihan tahap kedua, awalnya kita dikumpulkan, ya di satu ruangan, kita dikumpulkan, saya hadir di situ, beberapa jajaran petinggi-petinggi partai juga ada di situ, ya bahkan menteri-menteri yang tidak anggota Partai Demokrat juga hadir di situ. Siapa saja? Ya di media mungkin ada ya, ya, tapi jelas hadir di situ. Saya tahu persis dia bukan kader Partai Demokrat ya karena kita pegang data partai. Pak SBY melibatkan seluruh pihak untuk memenangkan agendanya meskipun itu bukan bagian dari Partai Demokrat. Itu intervensi pemerintah pertama dalam sejarah partai politik. Oke. Di mana SBY sebagai presiden dan sebagai ketua Dewan Pembina Partai juga melibatkan menteri yang hadir di situ. Oke. Jadi kalau kita bicara intervensi pemerintah dalam partai politik, terjadinya di era SBY. Bukan sekarang. Makanya saya terkaget-kaget luar biasa ketika Pak SBY bicara dengan sangat dengan sangat terhibah begitu ya. Kalau kita lihat videonya, menuduh pemerintah Jokowi terlibat kudeta Partai Demokrat. Tidak sama sekali, karena saya ada di dalam untuk saat ini. Tetapi saya berani bersaksi bahwa pada saat di Bandung, itu pemerintahannya SBY terlibat dalam urusan Partai Demokrat. Gitu. Jadi kita hadir di dalam, rencananya akan ada pengarahan terkait barangkali perkiraan saya adalah terkait dengan pengarahan suara. Karena suaranya Andi kan kalah. Jadi pikiran saya adalah suaranya akan dialihkan ke Anas. Tapi mungkin ada deal politik gitu. Sehingga kita hadir di ruangan itu tidak jauh dari arena kongres. Nah ketika kita hadir di situ nunggu setengah jam. Tidak ada apa-apa lalu kita bubar. Begitu kita bubar, saya ngelihat sekilas Pak Marzuki dengan Andi Malarangeng di lift. Lalu saya kasih tahu Mas Anas, Mas, sepertinya dealnya bukan dengan kita. Mas Andi dengan Bang Andi dengan Pak Marzuki, saya baru lihat seperti itu. Dan memang ketika pilihan kedua, Pak SBY, ya Andi Malarangeng memberikan suaranya ke Pak Marzuki Ali. Nah, faktanya memang tetap kalah, ya kan? Suaranya waktu itu, suaranya Andi hanya 15 yang lari ke Anas. Ya. Kalau dalam hitungan kita di atas kertas, penambahan suara, ya. Jadi dari kita kan sudah punya mapping suara Mas Anas di seluruh Indonesia itu DPC DPD-nya mappingnya kita siapa saja. Lalu dari mapping itu ada tambahan suara 15. Nah, perkiraan kita adalah yang 15 ini adalah suara dari Mas Andi, Abang Andi Malarangeng yang pindah ke kita. Dari 85 suara ya. Itu. Jadi
Ini terjadi pada saat itu saya berkesimpulan bahwa inilah pengalaman pribadi kami di mana Pak SBY mulai tidak memenuhi janjinya. Jadi konsensus yang dia sampaikan tidak dia tepati sama sekali. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang saya coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Setelah menyaksikan video tadi, tentu kita punya satu kesimpulan yang mungkin selama ini secara sepihak kubu AHY selalu menuding bahwa kubu Muldoko itu berupaya untuk membegal Partai Demokrat. Tetapi setelah mendengar cerita dari beberapa tokoh Partai Demokrat, sepertinya bahwa pemberitaan selama ini itu seberat sebelah. Harusnya kita juga menyimak dan mendengarkan dari dua belah pihak ini. Sehingga terbukti bahwa ucapan kubu AHY selama ini apa benar demikian. Kalau secara logika, seorang Muldoko notabene adalah seorang panglima TNI dan juga kepala staf kepresidenan, tentu bukan orang bodoh. Kalau sesuatu yang bukan dia punya hak, kemudian dipaksakan. Saya sangat terkesan dengan penyampaian beberapa tokoh Demokrat yang sudah keluar dan bergabung bersama kubu Muldoko. Pernyataannya cukup keren, yaitu yang sebenarnya menjadi pembegal Partai Demokrat itu adalah pihak SBY. Kenapa? Karena mereka merebut kekuasaan dari rakyat. Dan kata-kata atau kalimat ini memang cukup meyakinkan kita bahwa kisru ini tidak hanya habis di sini. Bisa jadi PK yang diajukan ditinjau kembali dan hasilnya bisa berubah 180 derajat. Dan ketika hal ini terjadi, tentu kubu AHY dan juga koalisi perubahan akan melihat bahwa ini bagian dari cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Yaitu ada upaya untuk penjagalan Anies Baswedan menjadi Capres 2024 nanti. Tetapi sesungguhnya kalau secara logika, harusnya dipisahkan atau dipilahkan. Ini adalah murni kisru yang terjadi di Partai Demokrat, bukan koalisi perubahan secara keseluruhan. Dan tidak ada kaitan dengan pencapresan Anies Baswedan. Mari jadilah bijak.